Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Jaya. Sesuatu akhirnya kita kembali ke meja ini setelah beberapa pekan, bahkan beberapa bulan mungkin kita tidak saling menyapa teman-teman insan olahraga di Kabupaten Gunung Kidul. Dan di hari ini kita bersama dengan tuan rumah yang sekaligus menjadi tamu istimewa kita setelah periodisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) di era sebelumnya ini telah selesai dan sekarang telah hadir di tengah-tengah kita bersama leader KONI, TUM KONI Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Irfan Ratnadi. Selamat pagi atau sore nih, Mas? Selamat pagi. Semangat pagi yang pasti. Semangat pagi yang pasti. Jadi ingat beberapa tahun yang silam ya, di meja ini ya, Pak Ketum hadir waktu itu masih menjabat sebagai kapasitasnya Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dinas Pendidikan malah Pemuda Dinas dan Pendidikan. Malah sebelum proses perubahan. Sebelum proses perubahan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul, ya, dan sekarang menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Di meja ini waktu itu sudah berapa tahun kita, Pak? Hampir 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Kami hadirkan beliau selaku Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Kidul. Dan hari ini beliau hadir sebagai tuan rumah yang akan memulai perbincangan kita di KONI Kabupaten Gunung Kidul selaku Ketum KONI Kabupaten Gunung Kidul periode 2023-2027. Maka setiap kepemimpinan itu pasti ada sebuah tujuan, ada sebuah arah yang ingin dicapai. Nah, di periode ini periode Pak Ketum pertama, ini roadmap-nya seperti apa? Arah yang ingin dicapai di masa organisasi di KONI Gunung Kidul. Terima kasih Mas Heri. Kita ketemu lagi ya setelah 3 tahun yang lalu. Kita di meja ini juga ada perubahan yang sangat berarti. Saya ingat betul itu. Jadi kita sama-sama bermimpi bahwa Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga itu memisahkan diri dengan kepemudaan dan olahraganya. Dan alhamdulillah doa kita semua terijabah. Akhirnya 2022. Walaupun dengan prosesnya cukup panjang dan lama. Sore hari ini kapasitas saya sebagai Ketua KONI Kabupaten Gunung Kidul tentunya menyapa dulu kepada semua pemirsa yang ada. Salam olahraga, jaga sehat, jaga bugar supaya kita bisa berapa saja. Jadi kalau ditanyakan Mas Heri terkait dengan setiap kepemimpinan pasti ada tujuannya. Kita awali dulu saja lah. Ketika tahun 2022 yang lalu, KONI Kabupaten Gunung Kidul di bawah kepemimpinan yang lalu ini mampu mengentaskan KONI Kabupaten Gunung Kidul, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul di ajang Porda 2022. Porda ke-16. Porda ke-16. Ini sungguh sangat luar biasa karena terentaskan dari kubangan juru kunci di masa periodisasinya Pak Jarod. Sekaligus periode terakhir. Betul. Oleh karena itu ini menjadi satu tantangan tersendiri tentunya sebagai saya yang melanjutkan program KONI Kabupaten Gunung Kidul. Kenapa kami katakan demikian? Karena bukan satu hal yang mudah untuk mempertahankan, bahkan untuk meningkatkan. Ini sudah menjadi satu bahasa yang biasa digunakan. Jadi mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih, kan gitu ya. Oleh karena itu mendasari pada hal itu, makanya kepengurusan tahun 2023-2027 tentunya kita menginginkan untuk yang lebih baik, meningkatkan apa yang sudah didapatkan tahun 2022 yang lalu. Karena itu legitimitnya. Jadi ketika kemudian KONI Kabupaten Gunung Kidul dengan cabang olahraganya mampu membuktikan bahwa mereka bisa tampil dengan baik, maksimal, dan meraih medali-medali yang diperebutkan di setiap event Porda, ini tentunya menjadi salah satu hal yang cukup luar biasa juga dan surprise bagi pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tentunya. Karena bertahun-tahun itu baru kemudian tercapai. Inilah ya. Oleh karena itu di periode kepengurusan yang sekarang kita akan melanjutkan itu dan meningkatkan. Impian kita tidak muluk-muluk.
Yang penting lebih baik daripada yang kemarin. Kalau kita lihat, ya, Lebih baiknya ini kalau kemudian kita bandingkan ya, Porda ya, 2022 dua, dari 16 dari sisi peringkat ini kan naik ya, dari 5 ke 4. ya, Dari perolehan medali juga naik ya, dari 22 atau 23 ke ya, 23. Nah, perubahannya ya. itu ke peringkat atau ke jumlah medali. Jadi ini setiap kali kami selalu menyampaikan kepada semua pelaku olahraga, khususnya olahraga prestasi yang bergabung di dalam Pemkab, gak usahlah terlalu diambil pusing peringkatnya. Nah, Selalu saya katakan gitu. Pokoknya peringkat pikir belakangan. Yang penting apa, medali emasnya lebih banyak. lebih banyak dan semua Otomatis. peringkat dapat medali. Nah, kan gitu. Itu harapan kita dan impian kita bersama tentunya, karena buktinya dari situ. Oleh karena itu di kepengurusan ini sudah kita tata sejak awal. Ketika kita dilantik tahun 2023 yang lalu awal, kemudian di dalam Raker Cup yang pertama, kita sama-sama sudah sepakat bahwa untuk menuju ke arah apa yang kita impikan itu, kita harus punya tagline, jadi penyemangat kita. Oleh karena itu di pelaksanaan Raker Cup tahun 2023 awal, kita sudah sepakat bahwa KONI Kabupaten Gunung Kidul mengambil satu tagline. Tagline-nya adalah kuatkan sinergi, raih prestasi. Kuatkan sinergi, raih prestasi. Betul. Artinya prestasi tolak ukur yang menjadi target di periode Pak Ketum hari ini adalah terkait prestasi Porda. Iya, pasti. Meningkat jumlah medalinya. Nah, itu yang kita Setiap tingkat satu medali cukup. Oh, enggak cukup lah. Berapa sih Pak jumlah tingkat anggota KONI Gunung Kidul? Jadi tahun 2023 ketika Raker Cup kita ada penambahan ya. Iya. Jadi tahun yang lalu baru 44, sekarang menjadi 47. Ini satu hal yang cukup mengembirakan, tapi juga sekaligus tantangan bagi kita semua. Kenapa? Karena tahu sendirilah, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini kan dengan berbagai macam keterbatasan. Tapi kita sudah sepakat dengan teman-teman pengurus yang lain bahwa keterbatasan ini jangan kemudian menurunkan semangat. Malah justru dengan keterbatasan itu mestinya kreativitas kita yang kemudian. Pak Ketum, berarti hari ini saya mau izin bahwa pembicaraan kita, diskusi kita hari ini lebih banyak berkaitan dengan Porda ya. Karena menjadi bagian dari roadmap-nya, targetnya. Betul. KONI Gunung Kidul saat ini. Apalagi 2025 Porda ke-17 Gunung Kidul itu menjadi tuan rumah. Betul. Tuan rumah Porda. Nah, terkait dengan hal itu sebagai tuan rumah Porda, ini kan ada penyelenggaraan, kemudian juga ada keikutsertaannya. Ranah di dua penyelenggara sebagai tuan rumah, keikutsertaan sebagai kontingen, ini ada pemilahnya enggak sih? Iya, pasti ada. Nggak mungkin KONI kemudian mengerjakan semuanya. Karena kita pun juga sebagai satu lembaga yang membantu pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Oleh karena itu, pada saat Raker Cup kita pertama dulu, kita sudah punya satu kesepakatan dan kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Karena kita menginginkan tahun 2025, ketika kita jadi tuan rumah, pengennya dua sukses terselenggara. Satu, sukses penyelenggaraan, dan yang kedua adalah sukses prestasi. Nah, ranahnya KONI ini adalah di sukses prestasi. Sukses prestasi. Iya. Yang penyelenggaraan ini menjadi ranahnya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Meskipun KONI pasti juga akan ikut andil di dalam mempersiapkan gitu sih. Oke, berarti lebih spesifik lagi. Berkaitan dengan Porda, kita lebih kepada sukses prestasi. Bagaimana kemudian kesiapan KONI Gunung Kidul di tahun 2024 ini aja lah. Untuk menuju tahun 2025, apa yang sudah disiapkan? Kebetulan kita tahu bahwa Kabupaten Gunung Kidul itu akan menjadi tuan rumah Porda ke-17 tahun 2025 itu sejak Rakerda KONI Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 awal. Begitu kita dilantik, kemudian kita ikut Rakerda, disitulah kemudian muncul bahwa memang gilirannya Kabupaten Gunung Kidul tahun 2025 menjadi tuan rumah. Oleh karena itu sejak itu pula kita sudah punya roadmap yang kita tentukan di dalam Raker Cup kita. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita siapkan menuju tahun 2025 menjadi tuan rumah.
Karena kita pengennya sukses prestasi, maka beberapa hal harus kita lakukan. Ini suka tidak suka, mau tidak mau. Yang pertama, menguatkan organisasi KONI. Anggota KONI. Iya, belum anggota KONI. Belum. KONI-nya sendiri. Oh, KONI internal. Internal KONI-nya sendiri. Jadi seperti kita ketahui, Pak Jarod bisa mencapai prestasi maksimal kemarin, mengentaskan, itu karena sudah ada sedikit pembenahan di sana. Dan kami waktu itu masih ada di Dispora, kita juga ikut andil di dalam menangani itu, dan alhamdulillah bisa berjalan. Nah, tentu saja kemudian ini tetap harus kita tingkatkan terus. Siapapun teman-teman yang masuk di kepengurusan KONI tidak boleh kemudian tidak berperan. Ya, alhamdulillah dari hampir 40 ya pengurus yang ada di KONI Kabupaten Gunung Kidul ini, semua kita bisa mengatakan 85-90% semua bisa bergerak bersama-sama karena sudah satu frekuensi. Ini yang pertama. Kemudian setelah KONI-nya sendiri, sebelum ke yang lain, iya, ke internal KONI. Iya. Di periode Pak Ketum saat ini, iya, itu ada berapa jumlah pengurus, ada berapa jumlah komite ya? Iya. Komite. Iya. Jadi seluruh kepengurusan yang ada di KONI mungkin kalau boleh dibilang agak gemuk daripada yang kemarin, memang lebih gemuk karena sekitar 40 personal yang masuk di kepengurusan KONI. Pembidangannya pun juga bertambah. Karena kita punya 7 bidang. 7 bidang. Yang sebelumnya 5 bidang. 5 bidang. Ada tambahan 2. Dan itu modal kekuatan ya, untuk sinergi tadi yang lebih kuat. Nah, itu. Jadi di KONI, tubuh KONI sendiri selalu mengatakan, jangan kita kemudian selalu mengingatkan kepada cabur untuk baik ketika KONI belum baik terlebih dahulu. Dan alhamdulillah KONI berjalan. Sehingga tahapan yang kedua tentunya mendorong bahwa setiap pengkap yang ada di bawah naungan KONI juga harus menyampaikan frekuensi seperti halnya ini, kuatkan sinergi untuk tolak ukur akhirnya adalah sebuah prestasi. Iya. Nah, penguatan organisasi di internal KONI, kemudian penguatan organisasi di anggota KONI yang tadi jumlahnya ada 47 ya, anggota KONI saat. Dan kalau lebih spesifik untuk tadi menatap persiapan sebagai tuan rumah Porda dalam ini sebagai kontingen untuk sukses prestasi ya, setelah penguatan organisasi di internal maupun anggota, sudah ada atau belum persiapan sebagai kontingen untuk menuju sana? Oh, pasti sudah. Kenapa saya katakan pasti sudah? Karena sejak awal kita menyadari apapun yang kita lakukan basisnya harus data. Ya. Sehingga di Raker Cup pertama yang kita ambil sebagai satu tolak ukur pertama adalah bagaimana kemudian KONI Kabupaten Gunung Kidul memiliki sebuah database terkait dengan potensi atlet berprestasi di Kabupaten Gunung Kidul. Atlet prestasi. Iya. Dan alhamdulillah dalam satu kurun waktu yang tidak terlalu lama itu bisa terwujud. Bisa dibayang atau tidak, diakui atau tidak, KONI Kabupaten Gunung Kidul mampu menyusun satu database terkait dengan potensi atlet yang tergabung di dalam 47 cabang olahraga. Anggota, iya. Itu ada 731, 731 atlet ditemukan. 731 atlet potensi berprestasi. Dari mana? Dari anak-anak yang memang sudah terjaring dan bisa diketahui prestasinya di tingkat apapun, minimal di tingkat kabupaten, ya, melalui Kejurkapnya, melalui Porkapnya, kemudian melalui Kejurdanya, melalui Pordanya. Gitu. Setelah kita inventaris ternyata 731 bisa kita dapatkan angka itu. Dan itu menjadi salah satu modal KONI Kabupaten Gunung Kidul di dalam rangka meng-create supaya nanti tahun 2025 kita bisa lebih kolektif di dalam rangka mempersiapkan. Nah, kalau data yang saya punya, ada data ini dari Porda ke-16 2022 kemarin, ada 499 atlet, 75 pelatih, kemudian capaian medali tadi di 33 medali emas. Nah, tadi berkaitan dengan data yang oleh Pak Ketum, dari 731 atlet yang berprestasi database KONI. Nah, apakah ini semua yang disiapkan
untuk Porda, artinya semua atlet 731 ini masuk sebagai atlet Spotnya ya. sekuatnya KONI yang akan menuju ke Porda, atau masih ada tahapan-tahapan seleksi Iya. yang kemudian dari sisi jumlah kemudian juga bertambah ataupun berkurang? Iya, pasti. Database itu bukan kemudian secara otomatis mereka yang kemudian akan kita berangkatkan di Porda 2025. Tentunya masih ada proses berikut. Melalui apa? Melalui seleksi. Seleksinya melalui apa? Melalui Puslaka. Dari 731 tadi, itu tentu saja kemudian kita coba, kita saring lagi melalui Puslaka. Puslaka yang kita awali tahun 2023 akan kita akhiri di tahun 2024 ini di dalam rangka untuk menyusun timnya. Ya, disitulah kemudian ada promosi dan degradasi. Siapapun yang kemudian bisa tampil baik dan maksimal dan konsisten, tentu saja kemudian nanti akan bisa berpromosi ke sana. Tetapi yang kendor, tentu saja kemudian tidaklah kemudian serta-merta kemudian kita bisa ikutkan. Kenapa? Karena kita menginginkan bahwa ajang Porda ini benar-benar merupakan ajang adu prestasi, bukan untuk ajang latihan. Ajang latihan. Itu. Berarti KONI Gunung Kidul Iya. itu di tahun 2024 ini sudah melakukan tahapan persiapan Porda, jadi Puslaka, pemusatan latihan. Iya. Nah, ini sudah berjalan berapa bulan? Kemudian berapa jumlah yang disiapkan? Iya. Dari 731 yang kita sebutkan tadi, kemudian setelah kita saring-saring lagi melalui satu mekanisme yang sudah kita tetapkan bersama dengan Pemkab, itu pada akhirnya di Puslaka 1 ya, yang sudah dilaksanakan dari mulai bulan Juni, Juli, Agustus. 3 bulan. Ya, 3 bulan. Ini ternyata kemudian sudah diketemukan atlet yang punya potensi lebih. Ini kemudian dimasukkan di Puslaka yang kedua. Jumlahnya sangat berkurang. Karena dari 731, ini pada awalnya kita dapatkan 550. Berarti kan sudah berkurang. Ya. Ya, ini menunjukkan bahwa memang kita mencoba mencari yang memang lebih berkualitas. Kemudian nanti di Puslaka 2 yang kemarin sudah kita laksanakan bulan September, Oktober, November. Itu nanti akan berakhir di bulan Desember. Ya, itu kemudian nanti masih ada lagi terakumulasi lagi, karena bukan tidak mungkin nanti dari masing-masing Pemkab ini kita berikan kesempatan. Mungkin masih ada atlet terjajar yang belum masuk di database, tetapi punya potensi yang lebih daripada yang sudah tereliminasi. Ini secara mandiri mereka melakukan Puslaka. Itu. Berarti ada kemungkinan atlet yang masih potensial, yang masih tercacat, di pemusatan latihan ada pemusatan latihan mandiri, iya, sama pemusatan latihan yang dibiayai dari PON, yang dilakukan oleh PON. Dan ada promosi dan juga ada degradasi. Ranah yang besar untuk ini atlet tidak berkembang, degradasi. Iya. Ini atlet potensi berkembang, promosi. Iya. Ranahnya, Pak. Jadi kita membentuk sebuah tim pendamping namanya. Di Puslaka yang kedua tentunya. Yang itu tidak hanya dari KONI sendiri. Nah, penentunya nanti selain dari KONI, ada dari pelatihnya Pemkab, ada dari Pemkabnya sendiri, dan kita kan sudah kerjasama juga dengan Universitas Negeri Yogyakarta. UNY. Iya. Nah, mereka mendampingi berempat lembaga ini, kemudian di dalam pelaksanaan Puslaka itu kan akan bisa diukur sehingga terjadi promosi degradasi. Harapan kita ini di Puslaka kedua yang akan berakhir pada bulan November Desember ini nanti semakin mengerucut lagi hingga akan diketemukan jumlah atlet yang memang benar-benar siap tampil di Porda 2020. Artinya Pak Ketum bahwa atlet yang sudah masuk TC, pemusatan latihan, baik TC tadi tahap 1 dan tahap 2, itu belum menjadi sebuah jaminan mereka akan memperkuat tim Porda. Betul. Kontingen Gunung Kidul di tahun 2025. Betul. Yang ada promosi, masih ada degradasi. Ya. Nah, promosi degradasi yang kemudian mengekrep, kemudian menjadikan final. Ini atlet kontingen Gunung Kidul. Porda itu tahapannya sampai kapan? Iya. Akhir Desember 2024 kita harus sudah mendapatkan itu.
Dan dari hasil pantauan sementara ini, kita sudah terdaftar atletnya sekitar 685. Daftar. Iya, 685 terdaftar. Tapi nanti masih akan dikerucutkan lagi. Dikerucutkan lagi di akhir Desember itu, apakah kemudian sesuai dengan by number yang sudah ditetapkan, ini semua dipertandingkan atau tidak, itu nanti kan akan dilihat perkembangan di terakhir. Berarti penetapan atlet 685 itu berdasarkan by number. Iya, Dan by number. itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Dan tahapannya kan berarti tinggal By name. mengerjakan by number, terus Ini, ya, by number Iya. 685 atlet. ya. Berapa nomor Pak Atom yang diikuti? Jadi kalau tidak salah sekitar 117 nomor 117 nomor. yang nanti akan diikuti. Kemudian kalau di Gunung Kidul dari 47 cabur itu kita hanya mampu mengikutsertakan sekitar 42 cabang olahraga. Karena ada golf yang tidak bisa, Lengkap. ya, Golf. lengkap golf. Kemudian yang kedua paksi, angkat besi. Sih. Kemudian secara karena ini sudah ada kesepakatan kabupaten kota, Pordasi berkuda Pordasi. juga tidak dipertandingkan. Dan yang satunya lagi di Gunung Kidul yang tidak bisa mengikuti korfball, bola keranjang. Oh, korfball. Ya, itu. Jadi bisa dipastikan kita hanya memiliki catatan sekitar 42 cabang olahraga. Cabang olahraga. Tidak ikut sertaan itu karena kesiapan tingkat atau karena proses entry by number yang gugur. Ada dua. Ada dua. Entry by number yang gugur, contohnya berkuda. Kita sudah siap sebenarnya. Tapi kabupaten kota tidak ada kata sepakat hingga tidak dipertandingkan di Porda 2020. Tapi di sisi lain memang ada diakui pengkap yang memang tidak siap secara kepengurusan pengkap, apalagi atlet. Nah, Saya agak mempertanyakan secara lebih rigid biar Iya. kemudian insan olahraga di Kabupaten Gunung Kidul memahami. Iya. Ketika ada cabur yang tidak ikut, Iya. karena memang satu proses entry by number mereka yang lolos. Iya. Ya, betul ya, betul Bang? iya, betul. Yang kedua, karena memang di sisi organisasinya, Iya. persiapan dan sebagainya, dan tadi bahwa Porda itu bukan ajang rekreasi ataupun Betul. ajang eksibisi, Iya. tapi prestasi memang belum sampai ke atas. Iya. Nomor Pak Atum, Iya. berapa yang di Kalau nomor di kita itu dari 117 yang disediakan, Ya. itu sekitar 97 nomor yang akan kita ikuti. Gitu. Yang jumlah atlet yang tadi sudah kita sebutkan, pelatihnya sendiri sekitar 150. Jadi pelatih kita itu lumayan banyak. Sudah bisa cerita target Pak Atum? Belum. Itu rahasia itu. Yang pasti targetnya Tapi ada ya? Iya, pasti. Nomor bulan gitu. Oh, pasti. Ada. Itu ada. Gitu. Kenapa nggak diceritakan? Masih rahasia data sendiri. Ya, Ya, tetapi kita punya. Karena seperti tadi di awal kita sampaikan, pengen kita kan lebih baik daripada tahun. ya. Saya tidak memusingkan terkait dengan ranking mau berapa. Yang pasti semakin banyak medali emas yang Medali kita emas dapat. dapatkan, insya Allah peringkatnya pasti akan naik. Gitu. Oke. Nah, itu belum mau bercerita terkait dengan target medali emas di setiap nomor. Iya. Tiap nomor. Tapi minimal ada ya Pak Atum? Iya. Target berapa yang ingin dicapai? Iya. Dan juga ada beberapa cabur-cabur unggulan juga ya. Iya. Kan nggak mungkin kan dari Pasti. sekian tadi 42 cabur unggulan itu Iya. semua itu diunggulkan. Iya. Pasti ada 1, 2, 3 Jadi kalau mengarah ke sana, Ya. ini sedikit menjawab pertanyaan yang tadi meskipun tidak harus vulgar ya. Ya. Jadi berdasarkan komunikasi yang kita lakukan baik kepada PNK, kepada pelatih, kemudian kepada UNG juga yang ikut menentukan, ini setidak-tidaknya dari kesungguhan yang sudah dilakukan oleh PNK, termasuk pelatih dan atletnya. Ya, kalau tahun 2022 itu kita 33 emas ya. Ya. Ya, paling tidak 60 lah. Gitu. Target Paling tidak itu 60 lah. 60 medali Gitu. emas. Karena itu dengan satu perhitungan, bukan ngoyo-woro. Ya. Tetapi kita melihat dari kesungguhan atlet yang dipersiapkan, kesungguhan pelatih yang ada. Karena di pelatih sendiri juga tetap kita berlakukan promosi dan degradasi. Jadi pelatih yang tidak punya program ya non sewu, kita nggak mau untuk menggunakan itu. Gitu. Sehingga alhamdulillah dari hasil kerjasama yang kita lakukan dengan UNY, ternyata teman-teman juga kesungguhannya muncul. Tidak ada satupun pelatihan yang tidak menggunakan program.
Puslakap. Semua terukur Semua terukur. dan terencana pada Pasti. dan terevaluasi dia. Ya. Tuh. Pak Ketum, 2024 itulah yang dilakukan oleh Koni. Ya. 2025 Ya. ketika tahunnya tahun Purga, Ya. tentunya Koni Gunung Kidul secara persiapan lebih ekstra, Ya. dan semua lebih pasti matang-matang ya, tapi kemudian itu mengerucut terkait dengan suksesnya Ya. prestasi. Ya. Roadmap-nya tahun 2025, persiapan Gunung gitu sangat penting untuk menuju pelaksanaan Porda. Bisa diputar. Ya. Jadi setelah entry by number ditentukan, bisa diketahui kuota atletnya berapa di akhir tahun 2024, kita masuk pada tahapan berikut yang sudah lebih harus serius. Apa itu entry by name? Entry by name. Entry by name itu adalah olahraga atlet, pendaftaran atlet yang mau bertanding di Porda 2025 memang harus sudah tercatatkan di KONI Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara otomatis atlet-atlet yang sudah tercatat ini kemudian harus dibina terus sampai menjelang pelaksanaan. Oleh dan karena sudah itu tidak ada lagi promosi degradasi. tidak ada promosi degradasi. Tidak ada proses entry. Iya, tinggal genjot by aja supaya kemudian baik secara fisik maupun secara teknik ini mereka tetap lebih menguasai dan lebih ini. Dan ini akan kita lakukan pada bulan Januari sampai dengan menjelang dengan pemberangkatan ataupun kita akan bertanding di bulan September yang akan datang. Sehingga praktis 8 bulan ini nanti akan kita gunakan sebagai satu kurun waktu untuk mempersiapkan mereka sehingga mereka bisa fight di Porda 2025. Di 8 bulan untuk mempersiapkan Porda bulan September ya Pak Ketum? Iya. Mungkin ada program-program khusus kalau memang ini boleh diceritakan. Iya. Nah, Jadi ada dapur tersendiri yang memang tidak di yang pasti kita kan sudah membagi diri prestasi urusan KONI. ya. Kita sudah punya tahapan-tahapan yang mau kita lalui sampai pada akhirnya bertanding. Tetapi di sisi lain kita pun juga pasti akan terlibat di dalam penyiapan. Alhamdulillah kita juga ikut mendorong supaya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul ini mempersiapkan venue-venue yang akan digunakan sebagai tempat bertanding para atlet di Porda 2024. Nah, caranya bagaimana? Kita bersyukur ketika tahun 2023 kemarin kita sudah sepakat dengan KONI DIY dan Pemda. Ya. Kita tidak mau lagi sebagai tuan rumah hanya sebagai ajang pembukaan saja. Sementara nanti pertandingannya dilaksanakan di luar daerah. Kan nggak lucu kalau gitu. Oleh karena itu, Yang menentukan Pak Ketum, Iya. yang menentukan ini boleh main atau tidak main, katakanlah ini main di Gunung Kidul Iya. atau di luar Gunung Kidul, Iya. itu ranahnya siapa? jadi KONI DIY bersama dengan Pemda. Oh, Pemda. Iya, Berarti Gunung Kidul sebagai tuan rumah itu hanya mempersiapkan betul. Jadi venue. betul kita Dan mempersiapkan yang venue-nya, mengukur layak mengusulkan. dan tidaknya Iya, Pemda. iya, dan itu sudah ada satu kesepakatan. Kita akan sukses penyelenggaraan itu diukur ketika 50% lebih pertandingan yang dilaksanakan di Porda itu dilakukan di Gunung Kidul. Dan alhamdulillah kalau kita hitung dari 47 cabang olahraga yang dipertandingkan. yang dipertandingkan, kemarin sudah ada kata sepakat 39 venue di Gunung Kidul layak digunakan meskipun masih dalam catatan apa? Penyempurnaan yang harus dilakukan sehingga standar minimal bisa terpenuhi. Dan itu ranahnya pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Perlu kita undang peningkatan ini. Iya, ini pasti. Untuk bercerita kesiapan mereka sebagai tuan rumah. Betul. Tapi minimal, terima kasih Pak Ketum. Iya. Di hari ini kita sudah ada sebuah gambaran. Iya. Roadmap di Prodi Pak Ketum. Iya. Di 4 tahun ke depan. Dan lebih spesifik berkaitan dengan Perda. Tahapan-tahapan yang telah disiapkan oleh KONI Gunung Kidul. Iya. Dalam menetap sebagai kontingen. Apalagi ketika Gunung Kidul menjadi tuan rumah. Iya. Ketika ada 39 cabang olahraga yang minimal akan dipertandingkan di Kabupaten Gunung Kidul, dan kita akan banyak nanti membicarakan kesiapan Gunung Kidul sebagai tuan rumah maupun KONI sebagai kontingen. Iya. Yang pasti begini Mas. Gaung Porda 2025 memang sudah kita mulai. Ya. Masyarakat tentunya di Kabupaten Gunung Kidul harus tahu Gunung Kidul 2025 akan jadi tuan rumah loh. Oleh karena itu wajib bagi semua masyarakat Gunung Kidul untuk turut berpartisipasi di dalam mensukseskan itu.
setidak-tidaknya berikan dukungan semangat, dukungan doa, baik itu kepada KONI Kabupaten Gunung Kidul maupun pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, supaya sukses penyelenggaraan dan sukses prestasi bisa kita raih secara bersama-sama. Itu Mas. Terima kasih para pemirsa olahraga ada di Kabupaten Gunung Kidul. Sukses Porda menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Ya. Sebagai kontingen tentunya, KONI yang menjadi sektor yang paling utama dan pemerintah daerah sebagai pelaksana. Sehingga tentunya capaian ini yang sebuah potret capaian olahraga, tentunya pembinaan olahraga prestasi di Kabupaten Gunung Kidul. Iya. Terima kasih Pak Ketum. Oke. Kita akan ketemu lagi kapan-kapan. Amin. Dan kebanyakan informasi kesiapan Porda menuju Iya. di tahun 2025. Iya. Dan tentunya sehat selalu dan kita terus bisa berkarya. Amin. Dan Semoga prestasi Allah di Subhanahu wa taala meridhoi setiap usaha dan langkah kita masih. Amin. Terima kasih. Dan lagi, salam olahraga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.